This is the last area. We have started together in one semester. Jadi hari ini adalah last meeting ya. Ini yang meeting boleh nanti kita bersama. Kalian kan sekali banyak ya. Hijaukan ini sebenarnya. Oh ya, aku tadi sudah hijau. Oh ya. Oke ya. Nah, ini bisa saya diskon ini akan membahas tentang ya. Do you have punya uniform semua? Oh ya, kita tanya sekalian ya. Aku bertanya ya. Nah, kita akan bahas tentang banyak perbankan. Nah, nanti kita lebih fokus pada position atau job yang terkait pada banknya. Nah, kita nanti fokusnya pada dua saja, yaitu pada tellers dan customer service. Nah, kalau itu lebih fokus pada finance management, manajemen keuangan, manajemen fungsi keuangan. Nah, terus kita juga akan fokus pada customer service, yaitu kita lebih fokus pada service management, manajemen pelayanan. Nah, itu juga terkait dengan kalian manajemen sangat luas. Nah, mungkin kalian bahas manajemen keuangan, mungkin manajemen pelayanan, manajemen pemasaran, dan kita sempat sebut juga di beberapa previous units. Nah, di sini terkait dengan bank, ini ya kita fokus kepada dua posisi yang biasanya ketika kita masuk bank, ketika kita ke bank itu biasanya dua posisi ini yang letaknya atau posisinya itu biasanya depan. Nah, biasanya posisinya itu dia di tengah. Terus posisinya itu biasanya tidak di center, di paling tengah. Nah, itu apa ya, tugasnya apa? Nah, intinya bahwa kalau itu adalah pegawai. Jadi pegawai bank biasanya bekerja pada bagian keuangan. Biasanya kalau itu namanya bukan tahun satu, akhirnya tahun satu, tahun dua, ada tahun satu, tahun dua. Biasanya kalau kita bisa ada urusan juga, ada beberapa urusan terkait dengan keuangan. Biasanya dikasih untuk nomor antrian dan lain atau biasanya nomor satu, nomor dua biasanya ya, atau kalau satu biasanya nomor dua. Nah, tujuannya adalah bertanggung jawab atas finansial transaksi urusan keuangan. Tetapi biasanya untuk posisi teller itu biasanya satu cuma jurusan atau sampai kerja di kamu jadi teller bagian keuangan. Saya kalian itu luas. Mungkin anak kamu masuk, anak pajak masuk, jurusan lain masuk, dan itu biasanya memang mereka biasanya itu memang dari satu sebuah jurusan. Kecuali dia posisinya itu belum di keuangan ya, kayak kecil terus bagian pinjaman, bagian apa, biasanya kalian keuangan, kalau harus keuangan biasanya S1 atau D2. Nah, tujuannya apa? Pasti juga mengatur aspek finansial, trading, modeling, sama evaluasi. Biasanya untuk dari masyarakat itu biasanya ketika untuk kata-kata seperti pegawai itu orang biasanya mereka masih menghandle beberapa keuangan. Mereka bisa kira-kira apakah ada misalnya berapa hari ya, lebih ke apa yang mereka dapatkan sama mereka keluar dari itu seperti apa. Jadi aku bilang nanti jual itu biasanya jual sore. Nah, itu biasanya baru juga itu ulang di bulan, habis itu akhir bulan, sampai akhir bulan, sampai akhir bulan itu juga fokus di bulanan. Jadi kalau kalian gunakan atau saudara, biasanya akhir bulan, akhir tahun itu pasti dulu. Akhirnya tahu ya, sampai mana ya. Tujuan atau tugas atau sesuatu dirinya apa? Masih dari mana proses tabungan. Jadi sini, jadi terus menghandle tekanan tes. Jadi kalau misalnya kita ingin nabung deposit ya, kita ingin nabung, kita ingin withdraw terus penarikan. Nah, kita biasanya nabung cash ya, transfer ya. Kecuali sekarang kalian APR, nah, bank itu baru
misal nggak punya saldo, kalian ingin transfer lewat bank, kalau jadi distribusi transfer harus nabung sama ada uang, kalau misalnya ada uang sekiranya kan nanti kalau ATM itu tidak boleh ini ya, karena ada limit kan, tergantung jenis kartu kan, sehari itu transaksi berapa. Nah, kalau dari kalau atau misal transfer itu hari berikutnya gitu, kalau misal pakai ATM atau pakai ini. Nah, terus ngecek ya informasi kasih rekening. Nah, rekeningnya misal kalian cetak orang, ini cetak kasih terus selama sebulan, selama setahun ini pengeluaran saya apa saja, pendapatan saya apa saja, bisa ditransfer dari orang tua. Nah, bisa ya, terus dari mana? Terus pengeluaran apa bisa buat beli pulsa, buat beli ini, nanti kan bisa minta untuk dicetakkan informasi rekening atau rekening orang. Terus, mengatur dan mengoperasikan dari mengatur mengelola cash di ambil bulan atau terus yang dibutuhkan seorang kader pasti komunikasi skill. Nah, skill komunikasi itu penting. Paling tidak kan bisa ketika kita punya apa yang bisa menjawab, bisa mengarahkan komunikasi. Terus skill customer service skill. Jadi kemampuan pelayanan dalam artian besar. Bisa akhirnya sangat banyak nih. Nah, di sini juga bisa katakan bisa. Oh, ini transfer berapa katakanlah nasabah dalam misi dan seperti itu. Terus basic fund skill, jadi kemampuan matematika dasar. Misal, saya ingin nabung, saya ingin memakai, harus ada kembalian misal. Saya matematika dasar kayak yang mungkin modify kita sudah sebagainya. Terus action tidak akan harus dikerjakan ini uang. Uangnya itu kan ada yang jelas. Tapi itu masih dia menggunakan cash. Maka harus sustainability. Nah, accurate ya, akurat, terus computer skill. Karena kan segala sesuatu harus berdasarkan komputer. Jadi bukan kalau komputer. Dimana bisa dikatakan itu terkait. Ini yang lain punya apa ya? Nah, di sini dikatakan itu kami. Seperti kayak dikatakan itu berdiri itu kami. Terus orangnya jujur. Terus manajemen skill, itu pengambilan itu juga penting. Misal aku ternyata banyak sekali. Sementara bisa kita harus buat bisa satu masalah itu proses berapa menit. Itu kan semua kan ada di sisi proses biasanya memang ketepatan ya dalam artian ya. Nah, kayak gitu. Makanya sudah dalam ini ya. Kan ada lagi ada satu ini. Nah, makanya dia bilang seperti itu. Ada mesinnya. Kalau misalnya ada uang di dalam ya, itu jumlahnya banyak misalnya. Jadi sampai lebih juga apa? Itu aturan biasanya juga mengikuti ini. Kalau di situ kalian juga ada sistem ada mesin yang dia itu menghitungnya yang berapa ini sistem yang tidak kayak ini kayak apa ini. Nah, buka kayak ini satu seperti itu sampai mengulang apa ada mesinnya apa. Terus, mampu mengatasi berbagai permasalahan. Misalnya sudah merasa ini, misal mengingat kamu sudah mati, itu biasanya kita siswa itu akan membaca bahwa ini sudah mati. Itu biasanya membaca, mohon maaf ternyata kami ini mengalami problem. Itu biasanya membaca. Nah, nanti solusinya gimana gitu. Terus, setelah manajemen ini biasanya gini, kalau biasanya kalau KCP, kalau ini satu atau dua, tapi kalau besar itu biasanya kalau itu akan berapa ya. Nah, di sini kan orang emosional, si anak itu lebih apa ya, terlibat ya dengan kayak seperti banyak aturannya banyak. Nah, kita pilih kita bingung. Nah, bingung nggak mesti ngapain, mesti sendiri. Nah, kita nggak fokus, nah itu juga ini. Terus, nah kita ada beberapa fokus ya, kayak masih itu menabung. Nah, kalau anak tiba itu perhatikan transfer itu mengirim seperti mengirim ya. Nah, tapi lebih sopannya terus itu menyimpan nabung itu membuka rekening ya. Terus itu rekening. Nah, terus apa dia cek itu
full ya, maksudnya sehari semalam. Nah, jadi di situ bisa nanti katanya didaftar diri, nama ibu, bisa nomor rekening, terus posisi jatuhnya di mana, sudah berapa lama, nah itu nanti dijualnya dari pusat, dari situ digambarkan ke CS. Apakah mau menggantikan ke aku seperti apa? Karena biasanya dari CS itu akan menyuruh kita ke ini ya, polisi ya, misalnya polisi atau polisi itu melakukan kehilangan, karena itu kan ATM kan penting ya, ATM bersih itu kan penting di data sendiri, nanti kita melakukan sesuatu. Exchange itu berganti atau bukan itu diulang ya, misalnya bulan ya, 30 satu mengumpulkan, jadi itu berganti. Waktu itu konfirmasi, memastikan bentuk kecewa. Isi itu menerima bisa dikirim, baik membayar, balance itu kayak ngecek lebih ke apa ya, cek atau memeriksa saldo. Nah, protek melindungi register data akses ya, review melihat ulang, approval menyetujui dari pengelola. Kalau itu kontrak itu untuk total. Jadi soal itu membuat startup jadi akan begitu memasukkan di mana kalau itu mengambilkan ya transformasi itu kayak memindahkan uang dari satu unit ke lain. Kayak misal kita punya 2 bank ya biasanya do you have more than 2 bank, ada yang punya kalau lebih dari 1 unit. Nah mungkin biasanya kan ada 2 ini ya, misalkan ini dan aku nggak pakai ini daripada harus seperti apa minta undangan seperti itu. Terus isu itu menunjukkan ya, itu sebenarnya charge itu ini menambahkan biaya ada charge. Nah biasanya gini, kita itu untuk beberapa barang misal ada yang kita rusak atau mengganti baru ATM card itu biasanya ada charge tertentu. Ada, tapi ada yang free, ada yang kita charge berapa untuk penggantian kartu. Ada beberapa itu kalau bisa beli kita buat berapa ini baru. Nah itu biasanya kan jenis tabungannya beda. Nah biasanya nanti kalau kita itu harus punya saldo berapa. Oh mungkin 100.000 kita bisa buat akun. Oh ini kalau yang tabungannya seperti ini itu biasanya 500 satu jenis tabungan sampai tergantung jenis tabungan kan. Nah kayak itu begitu. Apa ya verifikasi. Nah mengizinkan menginvestasi yang berkelanjutan ya. Burung pinjam dari lebih gampang kalau kita itu mengalokasikan ya. Misal alokasikan itu lebih dari ini. Oh bisa ini dana untuk bayar SPP. Oh ini buat transport. Oh ini buat makan. Jadi alokasikan kayak bagi beberapa tujuan ya. Freeze itu kayak setelah apa ya? Diblokir tapi sementara mungkin karena ada beberapa case ya, beberapa permasalahan jadi akhirnya diblok sementara. Nah terus Amazon itu ini ya bukan blokir sama seperti itu mau audit mereka melacak dan itu menginformasikan disiplin menentukan ya koleksi menentukan dan sebagainya. Terus yang kedua, nah pokoknya intinya kalau itu dia bagian deposit atau dilakukan transfer penerimaan sama urusan atau bisa untuk payment pembayaran pinjaman dan sebagainya. Pokoknya ini masalah. Nah, terus yang kedua adalah bagian CS customer service. Nah ini biasanya posisinya jadi agak samping biasanya. Tak kiri atau kanan, tapi biasanya dia posisinya di samping di pojok. Tapi bukan di depan ya. Bukan yang di depan pertama ya. Nah, tugasnya apa? Membantu customer untuk segala informasi pelayanan dan solusi. Nah, jadi kalau kita tanya-tanya ya seputar seputar pribadi ya, ini pelayanan kita yang pada solusi kita ada permasalahan. Nah, itu biasanya kita PCX. Tugasnya apa? Misal kita itu membuat open bank account, kita ingin membuat rekening, itu PCX. Kita ingin membuat rekening, kita ingin close account, itu PCX. Nah, biasanya ditanya alasan untuk apa? Alasan untuk apa? Kenapa? Ketika kalian membuat rekening, kan logikanya kan sampai transaksi. Padahal kan tujuannya kan ibaratnya kalau transaksinya banyak, kan
pertanyaannya otomatis akan banyak dari saja ya. Jadi kalau itu biasanya ada harus mengisi formulir saat ketentuan itu apa, kenapa alasannya. Nah seperti itu. Terus bisa terkait dengan ini ya, bisa terkait dengan beberapa pertanyaan terkait dengan produk atau service. Nah ini juga begini ya. Bisa kira-kira ini ada asuransi enggak? Kira-kira tidak ada kerjaan mereka enggak bisa ya? Atau katakanlah ini ya? Atau katakanlah jenis tanggungannya apa? Ada nggak jaminan dari luar? Ada nggak tanggungan untuk haji, haji besar, untuk umroh dan sebagainya? Atau untuk KPR mana? Itu biasanya secara penulisan produk dan service. Nah, biasanya tanya-tanya juga UTS. Terus ketika ada pertanyaan dan komplain, nah misal tanya seperti APNK kehilangan satu patah atau penggantian baru untuk UTS. Nah, atau misal masalah banking, kita lupa password, login, atau misalnya kita kesulitan untuk login. Nah, atau biasanya kita ingin mendaftar internet banking, atau misalnya kita ini ada permasalahan kita nggak bisa sebut aplikasi. Nah biasanya harus misal kita tuh bagian nomor HP. Nah itu biasanya kita lakukan ke CS, karena biasanya nomor HP tinggal itu bukan. Jadi nanti ada formulirnya masing-masing. Kalau misalnya kita ingin melakukan beberapa yang bisa menggunakan ATM, terus merubah data, merubah HP, terus bisa menjalankan anak-anak dan sebagainya ya. Terus pendampingan kartu debit atau kredit. Nah misal kita ingin apa ya soal ATM ya. Misalnya kita debit, bisa kita ingin buat kartu debit nih. Nah itu juga biasanya sama. Nah kita ingin melakukan pinjaman, kita ingin nabung, kita tanya-tanya. Terus skillnya apa? Kalau itu CS pasti communication skill ya. Skill komunikasi itu penting. Karena kan pastinya kan ini ya. Karena satu dan CS itu yang saya ibarat kata tanya jawab. Berarti otomatis CS itu harus bisa dijelaskan. Terus kemampuan pelayanan paling nggak bisa. Oh iya kalau itu seperti ini dan harus kalau kan lagi pas tadi kalau kayak itu langsung dilakukan. Nah itu pelayanan. Terus harus sopan. Biasanya orang CS sopan. Berbicara sepenuhnya. Basa-basi ya nggak mungkin. Biasanya dia berbicara sepenuhnya terkait dengan perbaikan. Nggak mungkin makanan mana paling dan mungkin biasa pakai pertanyaan atau nama masukan. Nah terus posisi kerja aku seperti apa? Nah atau mahasiswa aku seperti apa? Kan secara basic aja terkait dengan penggunaan informasi. Nggak sampai dalam semester berapa? Ada jurusan apa itu saja. Ya, tergantung dari misalnya program dan ada sesuatu ya. Nah, terus kemampuan mengatasi masalah pasti harus bisa nih. Kesulitan ini kalau tidak bisa ada solusi dari itu harus apa ya? ATR bisa, bagian ATR, bagian trans bisa. Terus kemampuan bahasa Inggris, nah itu juga penting karena biasanya dalam formulir istilahnya ada yang juga bahasa Inggris Indonesia, jadi ada yang juga harus bisa kemampuan bahasa Inggris. Terus computer skill, nah ini juga bisa dengan CS, biasanya ada komputer dalamnya printer. Nah misal untuk mencetak apa aja. Nah terus kalau di komputernya itu biasanya ada data digital, terus sebagainya. Terus permasalahannya apa? Itu nanya biasanya semua apa? Terus orang itu juga harus sabar, tapi bisa. Kita kok dulu nggak punya kuota, kuotanya mepet, kita dulunya lama itu banyak CS mungkin. Tapi kalau misalnya kita mampu, itu silakan nanti dilanjutkan di rumah, nanti sejauh nanti kalau misalnya nanti bisa mungkin, biasanya gitu kalau waktunya mereka, ambil itu biasanya hanya dipandu untuk bisa. Nanti tidak mungkin tidak bisa digantikan snack nanti setuju bersama dan ketentuan itu. Tapi kalau mereka sabar itu biasanya sampai selesai, sampai ada betul apa ya? Aplikasi navigasi dulu sampai ada login. Nah sampai ada ini menggunakan untuk beberapa transaksi itu biasanya sampai di ya.
atau enggak beli maksud duit. Nah, terus otomatis relationnya dengan customer harus bagus, orangnya juga harus teliti. Nah, kalau itu kan terkait dengan data-data pribadi ya, saat ini itu nanti terus, nah itu masih terkait dengan data-data pasti ya, data mereka. Nah, terus manajemen waktu paling tidak bisa. Oh, akhirnya CCS biasanya kan agak menjadi tinggi, paling nggak tidak bisa untuk menangani nasabah. Oh, akhirnya kan banyak nih, ternyata tuh banyak kalau sampai biasa sampai keluar sementara ada, karena terkadang di Islam itu belajarnya rumah, biasanya cuma kita dulu, nanti terkadang bisa sendiri atau bisa melakukan registrasi sendiri atau mandiri nanti sendiri. Dan ada yang melakukan. Terus kita kesini. Yang paling dasar adalah proses. Kan pasti gini, ketika kita memiliki berbagai permasalahan dan tidak selalu masalahnya. Ketika kita ingin menggunakan how to use something, how to do something, atau how to show something. Ketika kita ingin melakukan apa, menggunakan apa, memakai apa, terkait dengan itu kan pasti ada langkah-langkah ya. Misalnya, salah satunya itu menggunakan namanya procedure text. Jadi tujuannya adalah untuk menjelaskan apa aksi yang ingin dicapai untuk tujuan-tujuan tertentu. Tujuannya apa? Untuk menjelaskan kepada mereka atau masyarakat bahwa ini loh langkah-langkah gunain itu seperti ini, lakukan itu seperti ini, penanganan itu seperti ini. Pasti ada tujuan besar, pasti ada tujuannya apa? Bagaimana menggunakan ATM? Bagaimana transfer uang? Misalnya mau transfer money from ATM, how to transfer money from teller. Misalnya pasti ada tujuan. Terus ada namanya material, requirement. Pasti ada syarat misal. Kita ingin misal bagaimana kita ingin aku misal how to install mobile banking apps misal. Bagaimana kita ingin memasang aplikasi atau kita ingin membuat aplikasi mobile banking. Kita ingin pakai banking. Nah, pasti persyaratannya apa? Oh, pasti HP. Oh, pasti internet. Oh, pasti kita butuh data diri misal KTP atau apapun itu. Terus ada langkah-langkah. Oh, pasti kalau kita ingin membuat banking itu langkah-langkahnya apa? Oh, pasti harus download aplikasi dulu. Yang kedua harus login akun, harus masukkan username, reset password. Terus ada langkah-langkah yang lain kan? Kita tinggal mengikuti next step, mengisi data diri dan sebagainya. Pasti menggunakan present ya, pasti menggunakan simple present. Misal ini kalau sebagai officer misalnya experience in process dan sebagainya pasti menggunakan present. Bisa kemarin kan kita sempat singgung juga ya kalau ada melakukan subjek verb 1 endingnya STS plus INTV, negatifnya subjek to others plus verb 1, informatifnya to others plus subjek plus verb 1. Kalau subjeknya indicate maka verbnya ending STS, tapi kalau subjeknya indicate maka verbnya tidak berending STS. Nah, kalau misal penggunaan kata bantu ya, kalau indicate dia pakai unitas STS, tapi kalau ada dia pakai UTS menggunakan seperti itu. Nah, bisa. Nah, suatu kejadian kata dengan keulangan bisa. Nah, misalnya kita menyediakan layanan keuangan, maka kalau misalnya ini proyek negatif tadi program negatif kan, plasma atau bunga presiden. Nah, kira-kira bunga atau plasma? Kalau subjeknya she dia pakai das, kalau ini dia pakai bunga atau plasma? Oke, plasma. Nah, gitu ya. Kalau oke, maka di sini
lagi ikutin aja belajar seperti itu. Terus kita coba lagi ya. Nah, customers open service ya, customer yang membuat permintaan. Gimana ya semua? Customers to adjust to oke, maka ini ya open service account kayak ini. Maka tinggal itu customer yang seperti ini kan. Jadi nanti kita mungkin soalnya yang seperti ini ya, jadi kayak yang estimasi. Oke, terus next kita terus yang keduanya lagi namanya kalau kalian kan melakukan cara bebas dan sebagainya. Kalau namanya itu kan ini ya positifnya subjek diikuti SMA, negatifnya subjek plus SMA plus mark ya. Terus itu negatifnya SMA plus subjek plus DDB ya. Ayo menggunakan GD, menggunakan SBD, menggunakan DMA. Kayak misal ini, tapi kan yang sebenarnya tidak terserta, kita masukkan produk misalnya. The customer is in the ground, misalnya account balansi satu sekian ternyata kemudian the API is available 24 hours. The data is friendly. The customers are full misalnya. The beneficial is secure. The transaction is unsuccessful. The payment is successful. Seperti itu ya. The service is fast. Layanannya cepat. Nah, the interest rate is high. Misal bunganya cukup tinggi, kan? Nah, seperti itu kan. Nah, kalau bentuk negatifnya, kita tambahkan non bisa. Nah, kalau kita hari ini kita tambahkan is not open. The customer is not in. Misalnya, customer tidak ada di bank. Atau misalnya kita is not friendly. Atau misal the service is not fast. Layanannya lama misalnya. Mungkin orangnya kan mungkin belum cepat. Terus yang selanjutnya adalah menggunakan imperatif verb alias imperatif sentence ya. Kalau bahasa imperatif nanti kalimatnya bentuknya imperatif. Tujuannya adalah untuk menyuruh meminta. Nah, biasanya ditandai dengan menggunakan satu misal. Open a bank account ya. Bukalah rekening bank. Fill out the form. Istilah formulir. Read your ID card ya. Bahwa kartu identitas atau sign dia tanda tangannya di sini. Nah, jadi kan dulu biasanya kalau orang itu nggak selalu bawa kartu. Untuk itu nggak, saya bilang untuk itu kan maksudnya kan saya untuk kamu kalian. Jadi nggak perlu pakai subjek, jadi langsung mau satu. Nah, misal apa savings account ya? Buatlah kalau rekening tabungan. Fill out the application form. Isilah formulir untuk ini ya, apa tujuannya mengatur, menarik cash. Terus trigger identitas ya, kalau identitas saya dokumen milik tanda tangan dokumen mana. Deposit your money at teller ya, kamu uang di teller, withdraw cash from the ATM, tarik cash dari ATM. Nah, transfer money itu dari account ya, silakan untuk transfer uang ke akun rekening yang lain. Dan activate your mobile banking service. Nah, sekarang aktivasi ini nih mobile banking kalian sama ini biar confidential ya. Jadi ini ya. Pokoknya intinya disimpan baik-baik seperti ini. Atau misalnya kok pakai gimana atau tetapi bentuknya negatif, kita bisa pakai gimana karena gimana satu atau dua. Nah nanti gimana atau dua plus satu plus objek atau ini satu. Don't forget your PIN. Don't share your password. Nah, don't close your ATM card. Jangan gunakan kartu ATM karena nanti susah
Satu, kita harus telepon CS bank untuk melakukan pemblokiran. Kita harus ke CS bank. Ke CS bank itu biasanya kita disuruh ke proses atau proses untuk melakukan suatu kehilangan dan balik ke bank lagi. Nah, biasanya untuk pembagian kartu ada caranya, ada yang free. Nah, don't give your bank details, ya. Ini informasi bank, PIN. Nah, itu jangan sampai di-share ya, di sosial media, di apapun ya. Hati-hati, misal kita bisa main sosial media, ibarat kata segala transaksi kita, ya jangan terlalu posting, ya terlalu beli, misal kita lagi di ATM, terus kita selfie di ATM, mesti hati-hati ya untuk data pribadi. Nah, terus bisa kita melakukan ATM langsung serah, ATM kan di jalan hati-hati, kalau kita mau posting untuk tahu pemilik, hati-hati. KTP nomor KTP ditutup, alamat ditutup, yang rinci pun ada ditutup, terutama angka-angka yang terkait dengan angka seperti jalan tidak tutup, silakan disebut hati-hati sekali ya. Nah, don't share your PIN with anyone ya. Jadi jangan bagikan PIN kalian ke siapapun. Don't give your ATM to others. Don't forget your bank password. Don't leave your receipt at the ATM. Hati-hati. Misal kalian kan transaksi di ATM kan gambar seperti gambar kertas itu kan, nah itu hati-hati. Jadi silakan disobek. Kalian ibarat kata sobek atau ibarat kata yang benar sobek atau ibarat kata bisa itu baru kalian berjuang. Jangan ketika transfer atau kalian habis dari ATM itu terus kalian mau hati-hati. Itu kan ada transaksi itu hati-hati sekalian. Jadi habis dari ATM segala kertas itu silakan disobek, bisa dihancurkan dan dibuang sendiri. Jangan terus gosok itu kan, terus dibuang hati-hati sekarang banyak. Itu kan ada data yang penerima, pengirim, data penerja berapa, nah itu cukup ramai. Jadi silakan dirusak rumahnya, dihancurkan, disobek. Makanya buat artinya buat banyak ya, jangan dua atau ini kan bisa nah, siapa tahu itu nanti ini ada rasa dipakai di padahal itu kan kayak nanti orang ngaku-ngaku bahwa misalnya transaksi di mana itu udah transfer mungkin kita tahu ya kalau orang awam nggak semua juga ini kayak pegawai itu tuh dia punya hak untuk cek mutasi keuangan di perusahaan atau di tempat kerja juga tidak selalu ya karena kan misalnya nggak kalian misal bayar fish itu kan misalnya mau dari sistem nanti keluar mobil pembayaran diterima sekian. Tapi kan ada juga beberapa sistem itu kan mobilnya nggak percaya. Nah, ada nggak izin foto buktinya apa? Nah, kan nggak semua kalau itu punya akses untuk cek rekening. Nah, itu tuh banyak yang sekarang modelnya itu dipalsu itu dipalsu bisa diedit dengan kemampuan editing zaman sekarang dari model kualitas nah, bukti pembayaran model bukti kita harus transaksi dari banking itu bisa diedit. Nah, bisa diedit ya. Nah, terus dari suspicious banking links ya, don't use money wifi atau banking. Sekedar saran kita, kan kalian punya banking. Nah, pertanyaan kita kan cari wifi gratis ya. Ya, ada wifi nggak sama di tempat perbelanjaan umum di general place ya, general public. Nah, misal kalian ini melakukan pembayaran dengan banking di kasir atau di kasa, hati-hati. Kalau untuk terkait dengan pembayaran banking itu dipakai promosi, jangan pakai wifi. Nah, ya, ini kalau saya dikasih itu sama itu saya yang karena dia keuangan. Kalau bisa kamu membayar banking, fish atau apapun itu. Nah, yang terkait dengan kamu harus login juga. Jangan pakai wifi, pakailah kuota. Kenapa? Ini. Nah, wifi itu kan terlihat siapa yang boleh di jaringannya kan kelihatan berapa perangkat yang masuk. Itu nanti bisa terdeteksi. Istilahnya gini, saya jalan sama pakai wifi. Tapi ada perangkat yang tersambung. Itu saya aplikasinya saya bisa lihat. Oh, aplikasi yang tersambung adalah HP. HP-nya itu apa? Kelihatan. Nah, terus di situ laptop ya atau komputer yang nyaut di modul saya di internet saya itu juga kelihatan. Oh, dari seri laptop seri ini, serinya IP address alamat
Nah, ya seperti itu. Nah, terus harus tadi pakai kata please ya. Please submit your documents. Please check your balance kalian. Check your historical transaction. Cek transaksi atau riwayat transaksi dan sebagainya. Boleh pakai please. Enter your PIN carefully please. Please enter your PIN carefully dan sebagainya. Boleh pakai please di depan atau di belakangnya. Kalau di depan akan kelihatan koma, tapi kalau bisa di belakang ya koma. Jadi kalau ini buka pintunya sebenarnya mungkin agak kasar. Please dong buka pintunya, buka pintunya kalau terus menggunakan ini ya, langkah pertama, kedua, first, second, next, then finally, after that, dan sebagainya. Terus menggunakan bisa juga kayak first thing pertama, second thing kedua, apa ya, dan sebagainya. Contohnya apa misalnya, how to open account, bagaimana membuka akun, bagaimana membuat rekening baru, bagaimana menggunakan ATM, how to use an ATM, how to transfer money using mobile banking, kan itu juga terdapat. How to activate internet banking. Nah, kan gitu kan. How to open savings account, ya, bagaimana membuat rekening, bagaimana melakukan simpanan negara, bagaimana how to deposit money, how to withdraw cash, bagaimana menarik uang, bagaimana menarik cash dan juga bagaimana mengirim uang, how to register internet banking, bagaimana mendaftar banking, mobile banking dan sebagainya, bagaimana aktivasi debit card, bagaimana how to change your PIN ATM or personal identity, misalnya ganti nomor HP kan otomatis harus buka. How to check your historic payment dan sebagainya ya. How to pay bills through mobile banking. Bisa kita itu membayar listrik, membayar tagihan, membayar belanja, pakai banking. How to transfer money, how to exchange foreign currency, bagaimana kalau kita ingin menukar mata uang, bagaimana kita replace loss debit card kalau kita ingin menggantikan ATM yang rusak. How to block loss ATM card kalau misalnya kita ingin memblokir ATM yang hilang. Bagaimana how to open credit card, how to close credit card, bagaimana kalau kita ingin membuka rekening bank, bagaimana kita ingin mengambil personal information, ya, dari alamat, nomor HP atau informasi penting lainnya ya terkait dengan rekening. Bagaimana how to bring a clear statement kalau kita ingin membuat rekening orang, misalnya kita ingin cek pengeluaran 300 selama setahun. Nah, itu biasanya ada implementasi itu nanti dicetak ada bentuk tahunan dan sebagainya ya. Intinya terus bisa how to biasa itu seperti bisa dari nanti cek rekening, cek saldo, aku nggak cek saldo ini nggak punya banking di ATM. Bagaimana transfer uang di ATM ini? Di ATM itu biasanya masalah ini ya, bagaimana mengaktifin, bagaimana mencetak ATM ini transfer, bagaimana menabung uang, deposit cash, kan tidak semua ATM itu kita bisa nabung, bisa melakukan transfer, bisa ini masukkan uang, masukkan cash juga semua uang, nggak semua ATM. Beberapa ATM yang nggak usah, kemudian dana itu biasanya apa itu bisa besar, kita ada cash 1 juta. Aku butuh saldo, aku butuh cash berapa? Prosesnya bukan butuh. Maka biasanya ada namanya dari Pak ini dalam melakukan transaksi nanti aku masukkan masukkan ini. Tapi nggak semua ATM bisa ya. Ada dilakukan ketika untuk deposit cash ya. Biasanya ya kalau kita ada. Kalau berkaca jarang bisa ya. Nah, membayar
lagi ya untuk closing ya. Oh buka aku laporan APM bilang jadi aja beberapa layanannya di APM. Oke, ada semua orang punya APM, punya kebutuhan aku. Mengerti data. Kita ingin banyak itu tentang APM, bisa bantuan energi, bantuan hari tua, asuransi dan sebagainya. Kursi ini, pendamping, terus dan sebagainya. Ini sih. Nah, terus bisa ini bagaimana untuk transfer penggunaan APS? Nah, pasti persyaratannya adalah ada waktunya, ada bis, terus tahunnya ada dipilih, terus habis itu menerima kita harus tahu nih, oh kita kok transfer ke mana, dia kena aktif berapa, dan sebagainya sama agensi APS. Misal apa yang dilakukan, masukkan aku APS mesin. Pilih your language yang bahasa Indonesia, pilih carefully. Terus habis itu choose the transfer method bisa. Select ya, choose the destination value feeder. Misal kita ingin angkatan atau tidak. Terus enter di apa ya? Kita masukkan ke nomor penerima, nomornya atau nomor penerima. Masukkan enter the amount of money. Jadi masukkan sejumlah uang untuk transfer. Cek segala transaksi. Nah, benar ya, mereka ini nomornya gitu. Habis itu konfirmasi pembayaran sama itu nanti, nah kita ambil berapa APM dan dari sebelumnya. Lalu operasi misal, ya, ini kan juga sama kan? Misal disediakan yang masukkan APM ini bahasa ini yang berdiri, terus berbentuk withdraw cash misalnya. Terus bisa juga pilih di luar negerinya ya, bisa seperti jenis tabungan atau jenis kartu. Masukkan uang yang ingin diambil, konfirmasi transaksi untuk APM proses cash, terus track the cash from the receipt, itu ambil kartu dan di seluruhnya seperti itu. Selesai ya, nanti beberapa bisa kalian baca-baca sendiri ya. Nanti untuk kuas saya, pokoknya setiap teman itu pasti ada beberapa soal ya. Misal kalian itu mungkin saya ambil yang tadi, kalian minta untuk mengganti negatif ya, dari positif ke negatif form tadi. Mungkin ada apa ya, sebenarnya itu kayak ini apa ya, kayak mungkin pertanyaan terkait dengan KTJS, terkait dengan Taylor, terkait dengan plan, terkait dengan rangka-rangka, paling soalnya seperti ini. Terus kalau dikasih sebelumnya paling ya, saya fokus kepada kayak kemarin ya, cash. Pokoknya soal saya nanti ada untuk diskon, terus diskon multiple yang kemarin, bagaimana cara kita membaca nominal bahasa Inggris atau bahasa Inggris nominalnya. Pokoknya soal seperti itu ya. Multiple saja soal. Oke, selesai ya. Untuk materi kita sendiri. Oke, ini yang penting saya sendiri dari depan saya, sama saya terus dulu ya. Oke, thank you. I think so this meeting today. Thank you very much for your attention. Thank you very much for your participation. I will just for mistakes that we have made to spoken writer or behavior or anything aja. Saya mohon maaf sebesar-besarnya untuk saya bahwa saya hasil yang mungkin kalian menggunakan saya masuk ke power ya. Soalnya saya persoalannya nggak bisa tulisnya dan saya mohon maaf ya mungkin di luar ekspektasi kalian atau sebaliknya. Kesalahan kalian ada bentuknya ya mungkin telah tinggi, telah banyak, telah kecil dan sampai maaf seperti itu ya. Ini buku di akhir kan kenapa jadi kulit ya kulit ada yang isin oh ya biasanya mamanya itu pasti sampai ya gimana mau terakhir berlay terus ya pokoknya itu ya kita saya jelas bukan nanti tulisan ini ya I don't want to say goodbye, but I want to say see you next time. Saya nggak mau bilang selamat tinggal, pokoknya sampai ketemu lagi sehat, berpanjang dan sukses juga. Satu kita